Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Kristus, kita berjumpa kembali pada acara Menyapa hari ini. Salam. Pada pertemuan kita kali ini, saya memberikan kesaksian tentang pelayanan setahun pertama saya di Jayapura, yaitu sebagai kepala sekolah SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Seperti kami sudah ceritakan pada video sebelumnya, kami tiba di Jayapura pada pertengahan tahun 1993. Lalu majelis gereja bersama dengan badan pengurus sekolah, pada pertemuan pertama kami, mereka menyampaikan kepada saya tugas utama saya adalah sebagai kepala SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ini hal yang penting dan mendesak. Oleh karena tahun depan adalah penamatan pertama. Ini tahun ke-6 dari SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Anak-anak baru naik kelas 6. Selama 5 tahun ini, kepala sekolah merangkap TK adalah Ibu Penginjil Lydia Citra, istri dari Bapak Pendeta Yusuf Citra. Beberapa kenangan indah selama setahun pelayanan saya sebagai kepala sekolah. Hal yang pertama, yaitu tentang membenahi administrasi sekolah, yaitu kantor kepala sekolah dan kantor guru. Ini adalah salah satu persyaratan penting bagi suatu sekolah swasta yang akan menamatkan muridnya untuk mengikuti ujian nasional. Pada waktu itu adalah Eptanas. Supaya bisa ikut ujian nasional atau Eptanas, maka inilah persyaratan penting, harus ditinjau, diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini harus diakreditasi, artinya suatu pengakuan bahwa sekolah ini sudah bisa ikut Eptanas seperti sekolah-sekolah negeri yang lain. Terutama yang diperiksa adalah gedung sekolah dan data-data guru dan murid, ruang kepala sekolah, dan kantor guru, serta tata usaha. Inilah yang perlu dibenahi. Maka untuk memenuhi persyaratan ini, tugas saya yang utama yang saya lakukan, yang pertama-tama saya langsung pergi konsultasi dengan guru-guru, kepala-kepala SD negeri dan swasta yang lain. Dan syukur kepada Tuhan, rekan-rekan kepala sekolah yang lain yang saya kunjungi, mereka begitu peduli. Mereka memberikan perhatian dan membantu apa tugas-tugas kepala sekolah, apa yang harus diduluankan dikerjakan. Ruang kepala sekolah, kantor guru dan tata usaha harus segera dibenahi. Lalu saya minta dibelikan beberapa triplex melamin putih, dan beberapa spidol. Saya mulai ukur sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan, dan saya ukur dengan baik-baik. Saya mulai menggaris, dan semua itu saya kerjakan sendiri setelah anak-anak pulang sekolah. Saya melakukan itu dengan semangat, sukacita, dan saya menikmatinya. Pada data guru itu memang harus ada di suatu buku, ya, dan atau di komputer kalau sekarang. Tetapi juga harus ada terpampang di kantor kepala sekolah dan di kantor guru. Nah, inilah yang saya kerjakan. Pada data guru,
ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, keahlian, atau guru bidang studi apa, ya, tahun berapa dia masuk. Sedangkan pada data murid, itu jumlah kelas berapa, jumlah murid per kelas, jumlah murid yang masuk dan keluar, itu semua harus rapi. Nah, puji Tuhan, semua itu bisa dilakukan dengan baik. Walaupun tulisan saya tidak begitu bagus, tetapi saya mengerjakannya dengan sukacita. Inilah kenangan yang indah yang berkesan kepada saya yang pertama. Yang kedua, kelulusan daripada SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Akhirnya, setelah kita memenuhi persyaratan SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, kelas 6-nya terutama, diakui dan diikutsertakan untuk mengikuti Eptanas sama dengan sekolah negeri yang lain dan swasta yang lain. Ini juga adalah perjuangan Bapak Edi Pranata selaku ketua yayasan pada waktu itu. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan luar biasa, anak-anak kita bisa mengikuti dengan baik. Waktu pengumuman kelulusan, murid SD Kristen Kalam Kudus Jayapura dinyatakan lulus 100%. Puji Tuhan, luar biasa. Dan bukan itu saja. Hal yang lain lagi keistimewaan adalah tanda tangan pada STTB dan ijazah murid kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus itu dipercayakan kepada saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya sendiri yang menandatangani itu. Biasanya sekolah swasta yang baru menamatkan siswanya, STTB itu dan ijazah murid-muridnya ditandatangani oleh kepala SD negeri. Tapi SD Kristen Kalam Kudus Jayapura betul-betul luar biasa. Ini adalah campur tangan daripada Tuhan, berkat Tuhan. Sekalipun baru pertama kali menamatkan siswanya, tetapi berkat Tuhan sungguh nyata. Itulah SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Salah satu SD terfavorit di Jayapura. Sekarang sudah ada SMP, sekarang sudah ada SMA, dan sekolah Kalam Kudus Jayapura ini tetap sebagai favorit di Jayapura. Setelah penamatan pertama SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, selanjutnya kepala sekolah dipercayakan kepada Bapak Jerry Lange SPD, yang memang bidangnya dia adalah seorang sarjana pendidikan. Dia yang melanjutkan sebagai kepala sekolah, dan di bawah kepemimpinan Pak Jerry, SD Kristen Kalam Kudus terus mengalami kemajuan. Sedangkan saya selanjutnya, saya lebih fokus mendampingi pelayanan gembala sidang di gereja dan sebagai pembina komisi pemuda. Itulah bagian kedua dari kenangan yang berkesan kepada saya dalam 1 tahun pelayanan di Jayapura. Yang ketiga adalah Sal Paskah 94. Sal Paskah adalah sekolah Alkitab liburan yang diadakan pada masa liburan sekolah. Biasanya sekolah-sekolah Kristen menjelang Jumat Agung dan Paskah ada libur di situ. Biasanya 1 hari sebelum Jumat Agung dan 1 atau 2 hari setelah Paskah.
Nah, pada libur inilah kita rencanakan mengadakan sekolah Alkitab liburan. Salpaskah ini adalah baru pertama kali dilaksanakan di Jayapura. Nah, karena ini adalah program baru dan cukup besar, maka hal seperti ini saya langsung mengkomunikasikan, konsultasikan kepada Bapak Ishak Montolalu selaku koordinator sekolah. Beliau adalah penghubung dari yayasan ke sekolah. Demikian juga sebaliknya. Jadi, Bapak koordinator betul-betul memang membawahi sekolah dengan baik. Kemudian juga saya konsultasikan kepada Bapak Pendeta Yusuf Citra tentang hal ini. Dan kedua, orang tua kita ini sangat setuju, ya, sangat mendukung. Selanjutnya, pada rapat guru bersama dengan beberapa orang anggota yayasan, saya utarakan tentang program ini. Dan luar biasa setelah saya jelaskan, ya, pengalaman di tempat yang lain, misalnya di Siantar, itu memberikan kepada mereka juga semangat. Maka semua setuju supaya Salpaskah ini dilaksanakan. Maka secara aklamasi langsung ditunjuk ketua panitia. Dan ini dipercayakan langsung kepada saya sebagai ketua panitia pelaksanaan Salpaskah 94 Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Jadi pesertanya adalah murid TK dan SD. Ya, kurang lebih waktu itu lebih 300 orang. Dan hampir semua mengikuti Salpaskah ini. Setelah terbentuk panitia, maka panitia bersama dengan guru-guru dan karyawan merancang acara ini sedemikian baik, sedemikian rupa, supaya nanti, karena ini adalah pertama, memberikan kesan terbaik, memberikan daya tarik yang kuat, baik kepada murid-murid, kepada guru-guru sendiri, kepada orang tua murid, bahkan kepada masyarakat luas di Jayapura. Panitia bersama guru-guru, kami sering mengadakan rapat. Karena ini adalah program besar, dana juga cukup besar. Karena sudah dirancang, dibuatkan baju kaos Salpaskah yang akan dibagikan nanti kepada semua murid-murid. Ada nanti snack, ada makan siang, dan itu semua memerlukan dana. Maka karena sekolah, yayasan mendukung ini, maka dananya, biaya keseluruhan ini ditanggung oleh pihak sekolah dan juga partisipasi daripada orang tua murid. Puji Tuhan, dana ini nanti cukup, bahkan lebih. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Tibalah pada waktunya libur Paskah. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal 4 April 1994 dilaksanakanlah acara Salpaskah. Panitia sudah merancang dengan baik. Pembukaannya dilaksanakan di halaman gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura dengan berbaris. Salpaskah dibuka secara resmi oleh Bapak Edi Pranata selaku Ketua Yayasan, didampingi oleh Bapak Pendeta Yusuf Citra sebagai Gembala Sidang. Dan pembukaan Salpaskah ini ditandai dengan pemakaian baju kaos Salpaskah kepada beberapa murid yang mewakili murid-murid yang lain. Dan yang lain sudah dulu memakai. Demikian juga guru-guru semua sudah memakai baju Paskah. Setelah pembukaan, masuk semua ke dalam gereja dan diadakanlah ibadah. Kepada saya juga dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengikut Yesus keputusanku. Nah, ibadah itu juga sangat hikmat. Saya menekankan barusan
kita merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah, bahwa anak Allah Yesus Kristus datang ke dunia sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Ia mati disalibkan untuk menebus kita dari dosa. Tapi ia bangkit pada hari yang ketiga sebagai bukti bahwa ia berkuasa di surga dan di bumi. Ia berkuasa atas maut, atas dosa. Dan ia berkuasa memberikan hidup kekal kepada semua orang percaya, kepada anak-anak. Sehingga ibadah itu mendorong anak-anak untuk mengambil keputusan mengikut Yesus sebagai juru selamatnya. Selesai ibadah, dilanjutkan dengan acara istirahat dan snack. Beberapa menit kemudian, masuk kelas dibagi kelompok sesuai dengan kelas masing-masing, didampingi oleh Bapak Ibu guru wali kelas mereka. Setelah bagi kelompok, makan siang. Wah, makan siang ini dengan menu yang luar biasa. Ya, saya bersaksi bahwa sebagian ibu-ibu dari gereja, komisi wanita, demikian juga sebagian orang tua murid mau terlibat, mau mengambil bagian untuk menangani konsumsi pada acara Salpaskah ini. Luar biasa. Ya. Pokoknya menu makan siang itu sangat dinikmati oleh anak-anak. Puaslah. Setelah makan siang, ada istirahat. Dilanjutkan dengan rekreasi. Termasuk pada rekreasi itu adalah mencari telur Paskah. Ada hadiahnya loh. Itu yang memberikan semangat kepada anak-anak. Setelah acara rekreasi, akhirnya ditutup. Anak-anak kumpul lagi di gereja. Dan itulah kebaktian penutupan yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Yusuf Citra. Setelah ibadah penutupan, ada kesan dan pesan dari gembala sidang, dari ketua yayasan, mewakili yayasan. Demikian juga ada kesan pesan dari guru-guru. Bahkan ada yang mewakili orang tua. Selesai semua acara, ada pengumuman. Salah satu hal yang berkesan, semua anak-anak diantar pulang ke rumah masing-masing dengan bus sekolah. Demikian juga pada waktu datang pada pagi harinya, bus sekolah menjemput mereka dan pulang juga diantar pulang ke rumah masing-masing. Ada juga memang orang tua yang menjemput anak-anaknya langsung dan mengantar. Demikian Bapak Ibu kesaksian tentang Salpaskah. Salpaskah 94 merupakan Salpaskah perdana. Telah memberikan dampak, kesan yang indah yang mendalam. Baik kepada anak-anak, kepada guru-guru, kepada orang tua dan bahkan kepada masyarakat di Jayapura. Itu sebabnya tahun-tahun berikutnya hampir setiap tahun dilaksanakan Salpaskah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Dari semua pengalaman kenangan indah itu, saya ingat firman Tuhan daripada Tuhan Yesus. Di Injil Lukas 17 ayat 10. Saya bacakan demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Terpujilah Kristus yang sudah mempercayakan pelayanan yang mulia ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.